nama saya Florentina Pramita, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bandar Lampung. Berikut saya akan tampilkan video mengenai praktik baik saya pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua dan puji syukur kehadiran Tuhan karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini guna untuk mengikuti kegiatan dari rekan kita yaitu Ibu Florentina Pramita yang akan berbagi tentang praktik baik. Hal yang akan dibagikan Ibu Florentina Pramita pada siang hari ini adalah tentang strategi penerapan budaya positif. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembuka, yaitu doa dan sambutan. Yang kedua adalah kegiatan inti. Dan yang ketiga adalah tanya jawab, refleksi, dan penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk kegiatan pembuka, kita akan awali kegiatan pada siang hari ini dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Ibu Handa. Kepada Ibu Handa, kami persilahkan. Marilah Bapak Ibu sekalian, kegiatan pada siang hari ini kita buka dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan penyelenggaraan. Hari ini ya Bapa, kami semua akan mengikuti kegiatan dari kawan kami Ibu Florentina Pramita, yaitu berbagi praktek baik. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, sertailah kami dari awal hingga akhir, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Namamu kami puji sekarang dan selama-lamanya. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kepada Ibu Handa telah membuka kegiatan pada siang hari ini dengan doa. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya adalah sambutan. Sambutan berikut adalah dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SD Xaverius 3 Bandar Lampung, yaitu kepada Bapak Joko Dwi Atmoko, kami persilahkan. Selamat siang rekan-rekan kerja seprofesi yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu guru hebat. Salam sehat, bahagia, sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Ya pun. puji dan syukur kepada Tuhan atas rahmat pemeliharaan dan perlindungannya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan baik, sehat, dan penuh semangat.
Pada kesempatan yang baik dan membahagiakan ini, Selasa 27 Agustus 2024, perkenankan saya mewakili Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan pada hari ini berhalangan hadir untuk menyampaikan dua patah kata terkait kegiatan berbagi praktik baik yang akan dilakukan oleh rekan kerja kita Ibu Florentina Pramita SPD. Kami sangat berterima kasih dan mendukung sepenuhnya atas adanya kegiatan berbagi praktik baik ini, khususnya dalam mengembangkan strategi pembelajaran melalui penerapan disiplin positif. Apa, mengapa, dan bagaimana itu budaya disiplin positif akan disampaikan oleh Ibu Flo, sehingga dapat kita pelajari dan kita kaji bersama dalam kegiatan siang hari ini. Tentunya setelah kita benar-benar paham, maka harapan kami hal praktik baik ini dapat juga dilakukan dan diterapkan dalam membangun strategi pembelajaran di kelas kita masing-masing, sehingga terciptalah budaya disiplin positif yang juga akan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik kita. Untuk selanjutnya, maka saya mengucapkan selamat berdinamika bersama, selamat menyimak, selamat mempelajari dan mengkaji materi yang hendak disampaikan oleh Bu Flo, dan jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Saya akhiri sambutan ini dengan salam penutup. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat, dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada Bapak Joko Dwi Atmoko untuk sambutan yang diberikan pada siang hari ini. Untuk selanjutnya kita sudah memasuki kegiatan inti Bapak Ibu, yaitu kegiatan inti tentang budaya positif yang akan dibagikan oleh rekan kita Ibu Florentina Pramita. Kepada Ibu Florentina Pramita kami persilakan. Mari kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Bu Monik. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Masih semangat? Masih. Baik. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Saya izin membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Tabik pun. Ya pun. Baik, salam dan bahagia Bapak Ibu. Nama saya Florentina Pramita. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bandar Lampung. Ada fasilitator saya, ada Ibu Aisyah Anggraini. Kemudian pengajar praktek saya ada Ibu Norma Siti Aisyah. Sebelumnya kita, kalau di kelas biasanya ada kesepakatan ya. Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan kesepakatan juga. Yang pertama, saya mengajukan saling menghargai. Apakah bisa disetujui? Setuju. Oke, berperan aktif dalam diskusi. Setuju? Setuju. Jadi kita hari ini berperan aktif ya. Kemudian berpakaian rapi dan sopan. Setuju. Tentunya sebagai guru kita berpakaian rapi dan sopan. Kemudian kegiatan hari ini adalah serius tapi santai. Jadi bolehkah kita sambil makan minum? Boleh? Boleh. Oke. Setuju Bapak Ibu ya? Setuju. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan kira-kira? Apa? Ada? Kira-kira? Cukup? Cukup. Oke. Baik. Untuk pertama, pertanyaan pemantik, Bapak Ibu bisa menjawab setuju atau tidak. Yang pertama, hukuman adalah hal yang wajar agar siswa disiplin. Kira-kira setuju atau tidak ya? Hukuman adalah sesuatu yang wajar. Boleh? Tidak ada jawaban salah atau betul. Setuju atau tidak? Hukuman adalah hal yang wajar. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Wajar tidak hukuman itu? Setuju. Boleh? Setuju. Oke. Kemudian
pemberian hukuman seperti berdiri di lapangan dapat membuat siswa lebih disiplin? Tidak. Oke. Kemudian pemberian penghargaan dapat mendisiplinkan anak. Penghargaan? Oke, nanti kita lihat. Baik. Nah, pada pokok inti pada hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Tentunya sebagai seorang pendidik atau guru yang baik, kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Konsep intinya seperti ini. Yang pertama, disiplin positif. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Nah, yang pertama, Dr. William Gizer mengungkapkan bahwa ada ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, yakni guru dapat mengontrol sesuai kehendaknya. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar kata mengontrol. Kira-kira mengontrol seperti apa ya Bapak Ibu ya? Mengontrol berarti mengatur. Oke, gimana berarti? Mengatur siswa. Oke, mengatur siswa itu bisa ternyata itu sudah sebuah ilusi. Jadi ilusi bahwa guru dapat memaksa siswa itu ternyata sebuah ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal kenyataannya kadang-kadang kritik itu justru menjatuhkan membuat orang merasa rendah diri. Begitu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah setuju dengan ini? Nah, ya tidak setuju ya, karena memang pada dasarnya kita sebagai manusia memiliki kehendak bebas untuk menentukan pilihan-pilihan kita secara tanggung jawab. Nah, baik. Di sini ada perubahan teori stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Pada kenyataannya, pada teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Betul kan ya? Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Pada kenyataannya, atau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan berbeda itu baik, ya kan? Semua orang berhak memiliki perbedaan itu. Kemudian perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada kenyataannya bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin pernah melihat anak yang sekali-kali keluar, mungkin dia ada tujuannya, mungkin dia merasa pasti ada alasannya. Gitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya saya yang bisa mengontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Gitu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena orang lain yang mengontrol dirinya sendiri. Kemudian ada pemaksaan, ada pada saat ujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kita pernah mendengar ada kata istilah win-lose. Lebih setuju win-lose atau win-win? Win solution. Yes, win-win solution. Karena pada dasarnya semua ingin adil ya. Jadi win-win solution. Pada teori kontrol, model berpikir menjadi menang-menang. Nah, pengertian disiplin bisa dibacakan, boleh dibacakan Bu Titi. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih, boleh tepuk tangan Bapak Ibu untuk disiplin. Baik, tadi disiplin ya. Disiplin di sini dimaknai adalah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, disiplin positif itu merupakan sebuah atau suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri. Jadi dari dalam diri dia
berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu tentunya pernah mendengarkan nilai-nilai kebajikan ya? Pernah tahu tentang nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai baik. Nah, kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri, yakni mampu mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dalam membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Jadi motivasinya tumbuh dari dalam diri siswa, bukan akibat paksaan, pujian maupun hukuman. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dapat diterapkan ke murid. Kalau di sekolah kita profil pelajar Pancasila ya, ada ya profil pelajar Pancasila itu memuat nilai-nilai kebajikan juga. Boleh dibacakan Bu? Sisi buka profil pelajar Pancasila. Oke, yang pertama dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu ada mandiri, yang ketiga ada bernalar kritis, lalu yang keempat ada kreatif, yang kelima bergotong royong, dan yang terakhir berkebinekaan global. Terima kasih Bu. Baik, itu tadi adalah 6 karakter. Nah, dari nilai-nilai pada 6 karakter tersebut diharapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dapat dihidupi. Nah, kira-kira apa saja nilai-nilai kebajikan yang dapat diterapkan ke murid? Boleh Bapak Ibu nilai kebajikan? Ada yang pernah mendengarkan kebajikan? Boleh? 1, ada? Apa Bu? Kejujuran. Kejujuran, betul. Kejujuran setuju Bapak Ibu? Setuju. Lagi? Boleh Bu Sisil? Mungkin peduli. Peduli, oke, betul. Lanjut, Ibu Lati, boleh? Disiplin. Disiplin, ya, disiplin juga, oke. Lagi Bu, monggo. Kebaikan. Oh, ya kebaikan, kindness kebaikan. Itu tadi adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa diterapkan untuk membuat keyakinan kelasnya. Oke, yang kedua adalah motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi perilaku manusia. Ada yang tahu? Bapak Ibu pernah mendengar begitu? Apa ya ini maksud dengan motivasi? Pernah mendengar Bapak Ibu? Pernah? Ya. Ada yang tahu? Pak Maro kira-kira apa? Monggo. Motivasi adalah suatu keadaan yang mendorong seseorang untuk bertindak atau berperilaku. Oke, terima kasih. Motivasi tadi kata Pak Marun, motivasi mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan tertentu. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo. Ada lagi? Oke, boleh. Kalau menurut saya motivasi itu dorongan diri yang biasanya timbul dari diri kita sendiri, baik secara sadar atau tidak sadar. Jadi hal tersebut kita lakukan karena untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk wow hebatnya Bapak Ibu. Tepuk wow hebat. Wow hebat. Wow hebat hebat. Wow. Oke. Terima kasih Bu Sisil. Jadi Diana Gosen itu dalam bukunya Restructuring School Discipline nyatakan ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia sebetulnya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ada juga motivasi itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk yang pertama ini, untuk motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah tidak ya Bapak Ibu kita melakukan sesuatu karena kita ingin menghindari taat melakukan sesuatu karena ingin menghindari hukuman? Pernah tidak ya? Ya, sebagai seorang manusia pasti pernah ya Bapak Ibu ya. Mungkin karena kita kalau di yayasan itu ada di sekolah kita di yayasan itu ada peraturan-peraturan tertentu. Mungkin itu kita pernah mungkin ya ketika kecil atau ketika sekolah kita pernah mempunyai motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi ya sudah kita lakuin aja yang penting dijalani betul misalnya gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Kalau masih anak-anak kadang-kadang ya, aku mau ini mau makanya pintar supaya dipuji. Makanya aku hari ini ingin sering maju di depan kelas lah supaya bu guru puji aku hari ini. Nah, itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan.
yang diinginkan diri sendiri dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, dari ketiga ini kira-kira yang merupakan motivasi dari dalam diri yang mana ya Bapak Ibu? Yang berapa? Yang nomor berapa? Yang satu, dua, tiga. Yang internal yang dari dalam diri. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Boleh? Yang berapa? Oke, yang ketiga. Berarti yang 1 dan 2 merupakan motivasi eksternal ya. Baik, kita cek ya. Nah, betul sekali. Ternyata oke, tepuk tangan boleh. Hebat sekali berarti Bapak Ibu, mantap. Nah, betul berarti ya. Motivasi yang dari luar itu supaya dapat pujian, supaya mendapatkan pujian, kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman itu ternyata karena motivasi eksternal saja, sehingga kurang masuk ke dalam diri. Dan yang dimaui kita pada murid-murid tentunya ya motivasi internal, betul ya, motivasi internal tentunya untuk menjadi orang yang diinginkan dan yang diinginkan diri sendiri dan menghargai diri sendiri tentunya kan, dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Pada modul ini akan diperkenalkan tentang disiplin positif yang dinamakan restitusi. Apa itu tadi ya? Tiga itu. Nah, sebelumnya kita berdiskusi bersama di situ, saya sudah memberi Bapak Ibu sticky notes ya. Nah, ini ada sticky notes, ada 2. Silahkan tuliskan satu saja, atau orang satu boleh, atau 2 juga boleh. Tuliskan nomor 1, mencatat 100 halaman termasuk hukuman atau konsekuensi. Boleh salah satu menulis misalnya di sini hukuman, boleh. Silahkan ditulis di situ kemudian ditempelkan. Silahkan Bapak Ibu. Boleh pilih hukuman atau konsekuensi. Nah, nomor berapa? Nomor 1 akan nomor 2 kan? Ya, kalau sudah kita ditempel Bu. Yang mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Oke, oke. Terima kasih. Kemudian Bu Monik, terima kasih. Ada lagi? Boleh. Boleh nggak apa-apa, sambil mikir sambil santai Bapak Ibu ya. Tidak usah terlalu terburu-buru. Yang manakah yang hukuman, yang manakah konsekuensi? Ya, kan ada stiker notes-nya 2 ya. Pakai salah satu atau dua-duanya dipakai juga tidak apa-apa. Gak apa-apa sambil ini. Nanti kita bahas bersama-sama. Oke. Terima kasih Bu Sisil. Silakan Bu Ana. Silakan Bu Karni. Oke. Ayo Bu Titi, yang mana enggak boleh? Ya, terima kasih Bu Titi. Mantap Bu Titi. Yang lain? Masih ada tuh. Ayo Pak Aswi. Nomor berapa? Nomor 3 Pak Aswi. Masih kosong tuh nomor 3, nomor 11. Ayo Bu Mel, yang mana? Nomor 3, 11. Gak apa-apa, pelan-pelan sama dari itu. Monggo. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Oh iya, nomor 14 yang kelihatan. Lari keliling kelas, sebentar saya lihatkan. Lari keliling lapangan karena telat pelajaran PJOK. Oke. Nomor 14, membersihkan WC karena mematahkan pensil kawan. Gak kelihatan dari bawah. Ya, oke. Nah, terima kasih. Baik, sudah semua ya Bapak Ibu ya? Sudah. Kita cek 1, 2, 3. Oke. Mencatat 100 halaman karena telat masuk termasuk konsekuensi. Dari siapa yang jawab? Oke, tepuk tangan buat Bu Ana. Kemudian yang kedua, lari keliling lapangan karena telat masuk termasuk hukuman. Betul? Betul. Hebat Bapak Ibu loh, hebat sekali. Oke, kemudian membersihkan coretan yang dibuat di papan tulis termasuk konsekuensi. Betul? Betul. Betul ya, konsekuensi. Mantap. Kemudian murid push up 15 kali karena tidak pakai masker termasuk hukuman. Betul? Betul. Bapak Ibu. Kemudian menggantikan kertas tugas teman karena dicoret termasuk konsekuensi. Mantap. Tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Sampai ini harusnya nanti ya. Oke. Berjemur di lapangan karena
Betul ya, karena fisik ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian berdiri di depan kelas, angkat satu kaki karena tidak menjawab termasuk hukuman, betul? Betul. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol termasuk konsekuensi atas tanggung iya betul. Karena dia bertanggung jawab karena sudah menumpahkan, betul konsekuensi. Hilang jam istirahat karena telat datang, konsekuensi. Betul. Kemudian duduk di bangku pinggir lapangan saat jam istirahat, tidak diizinkan bermain, termasuk konsekuensi. Iya, belum selesai baca. Tidak diizinkan untuk bermain karena mencederai teman. Oke, betul konsekuensi. Kemudian terlambat datang diminta membahas pelajaran usai pembelajaran, disebut konsekuensi ya, karena sesuai dengan yang dilakukan. Kemudian lari keliling lapangan karena telah pembelajaran PJOK termasuk hukuman, betul? Belum betul. Oke, kalau kita beri semangat dulu. Berarti yang betul adalah konsekuensi. Ya, karena sesuai ya. Ketika pelajaran PJOK, ya, sesuaikan dengan pelajaran PJOK. Kemudian yang terakhir, nggak kelihatan ya saya baca di sini. Membersihkan WC karena mematahkan pensil teman termasuk hukuman. Ini juga ini konsekuensi yang disebut. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi hukuman dan konsekuensi. Ternyata Bapak Ibu sudah pada paham loh. Kita terus semangat ya, boleh biar tetap semangat. Tapi semangat. 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 Kita beri tepuk wow hebat ya karena semuanya. Oke, tepuk wow hebat. Wow hebat. Wow hebat hebat. Wow. Terima kasih Bapak Ibu. Hebat loh, saya tidak menyangka. Oke, kemudian di sini kita akan mencoba mengubah mindset kita dari hukuman menjadi sebuah tadi konsekuensi. Di sini ada hukuman. Hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian ada yang namanya restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi nanti ketika ada restitusi kita memberikan pilihan kepada siswa. Kemudian hukuman membuat tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid dan dalam jangka waktu yang panjang. Tentunya kita maunya yang jangka waktu panjang, long term kan pastinya. Kemudian kalau hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Di sini korban merasa diabaikan karena tidak terlalu masuk ya. Kemudian yang di sini korban mendapatkan ganti. Kemudian di sini anak atau murid akan tersakiti jika ada hukuman. Tentunya setuju ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini murid atau anak dibuat untuk tidak nyaman karena tadi melakukan kegiatan-kegiatan ya. Misalnya tadi telat PJOK kemudian disuruh lari keliling lapangan. Tentunya anak tersebut merasa ada sesuatu yang tidak nyaman. Ada yang namanya restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu membuat murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi justru anak menjadi penguatan. Nah, nanti kita akan lihat tentang restitusi. Kemudian perilaku pasif agresif. Di sini penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek dan di sini masalah akan terpecahkan. Di hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau hukuman tuh murid harus takut, murid harus patuh gitu. Kalau konsekuensi memerlukan dorongan dan supervisi terus-menerus dari guru. Ayo kamu pasti bisa, dukungan terus. Kalau yang di sini murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi setiap apapun yang dilakukan itu dia tahu konsekuensinya, dia tahu tanggung jawabnya. Kemudian berperilaku hanya pada sebuah institusi. Kalau di sini membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat dan fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini dia restitusi. Tadi restitusi apa sih Bu? Kok tadi hukuman, konsekuensi, sekarang restitusi. Jadi restitusi itu merupakan proses kolaboratif Bapak Ibu yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki
hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, jadi tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tentunya sebagai seseorang kita mau sesuatu pasti ada kebutuhan dasar apa yang dipenuhi, kemudian alasan apa. Nah, itu kita cari dari restitusi. Kemudian restitusi sendiri adalah cara yang paling baik karena restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Dan restitusi itu menguatkan. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, jadi Bapak Ibu, saya ada dua pertanyaan. Jawabannya apa ya? Nomor 1, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ada yang kenapa ya kita harus pakai helm? Kalau naik motor kenapa ya Bapak Ibu? Ada yang punya jawaban? Oke, boleh monggo. Kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 seperti motor. Alasannya yang pertama itu untuk menjaga keselamatan pengendara sepeda motor, supaya jika terjadi sesuatu, misalnya secara tidak sengaja mengalami kecelakaan, maka si pengendara sepeda motor itu bagian kepalanya masih terlindung, jadi tidak mengakibatkan kecelakaan itu fatal gitu untuk dirinya. Ya. Baik, terima kasih, tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, betul sekali ya Bapak Ibu. Untuk keselamatan berarti tadi ada kata-kata kebajikan. Kebajikannya adalah nilai keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ada yang mau menjawab Bapak Ibu? Kenapa ya? Oh boleh Pak, kasih ngomong. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena tujuannya untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kita, bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Jika kita sakit, orang lain juga memiliki potensi tertular penyakit. Jadi peraturan itu dibuat untuk kebaikan kita sendiri dan sesama. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Azmi. Mantap, tepuk tangan dong Bapak Ibu. Oke, betul ya. Jadi untuk kesehatan. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam pertanyaan tersebut. Mengapa kita harus mengapa kita harus menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Tadi untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan. Nah, tentunya untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi motivasi dalam dirinya. Oke, di sini ada keyakinan sekolah atau kelas. Bapak Ibu ada yang sudah menerapkan keyakinan kelas? Sudah menerapkan belum? Sudah? Sudah. Oke, jadi terima kasih Bu Karni. Dan dalam keyakinan sekolah atau kelas ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan. Ada kesepakatan antara guru dan murid. Ada nilai-nilai kebajikan. Tadi sudah di awal sudah disebutkan ya. Bu Moni tadi sudah menyebutkan, Bu Handa, Bu Sisil. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sifatnya universal dan dijadikan pedoman untuk membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini contoh-contohnya. Untuk kelas 1 misalnya, keyakinan kelasnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas senang. Kemudian setiap anggota kelas melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa nyaman, aman. Oke. Baik, terima kasih. Di situ ada nilai-nilai kebajikannya Bapak Ibu ya. Ada belajar, ada senang, melakukan tugas, kemudian menghargai dan rasa aman. Di kelas 5 ada monggo, siapa yang bacakan monggo? Bu Agnes. Keyakinan kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta baru miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Oke, baik.
Terima kasih Bu Agnes. Itu untuk kelas SMP juga ada Bapak Ibu. SMP biasanya lebih dijabarkan ya. Ini nilai-nilai kebajikannya. Misalnya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian ada nilai kebajikan. Bekerja. Kami meyakini bahwa hal yang terpenting untuk mengerjakan segala sesuatu mengikuti arah yang telah ditugaskan. Kemudian ada diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima dalam sebuah kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Karena untuk SD dan SMP tentunya beda ya Bapak Ibu ya. Disesuaikan dengan tingkat usianya gitu. Untuk menyemangati hari ini kita ice breaking dulu ya. Untuk memecahkan suasana. Boleh minta tolong Bu Sisil, silakan. Oke, mau semangat Bapak Ibu? Oke, saya minta untuk semuanya berdiri dulu. Perenggangan dulu ya. Oke. Dalam kelas breaking kali ini, kalau saya berkata, itu berarti digerakkan ke arah saya berkata pegang kepala. Pegang kepala. Kalau pegang pundak, jangan dipegang karena tidak saya berkata. Oke, kita tes dulu. Saya berkata pegang telinga. Saya berkata pegang pinggang. Saya berkata pegang lutut. Pegang pundak. Nah, kita ada kurang fokus. Belum tes hampir memegang pundaknya. Oke. Saya berkata pegang pundak. Saya berkata pegang pinggang. Saya berkata pegang meja. Pegang kursi. Oke, sudah ketemu. Oke. Sekarang terakhir saya minta semangatnya dari Bapak Ibu semua. Tadi kan Bu Flo sudah memberikan tepuk semangat, tapi itu yang biasa. Kalau versi saya, kalau saya bilang semangat satu, jawabnya se. Oke, kalau saya bilang semangat dua, semangat. Kalau saya bilang semangat tiga, semangat. 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 Au. Semangat. Semangat. Au. Oke, kita tes. Kalau bapaknya kayaknya semangat ini. Ya. Semangat satu. Semangat dua. Semangat tiga. Semangat. 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 Au. Semangat. Semangat. Au. Oke, boleh kembali Ibu. Terima kasih. Mantap sekali Bu Sisil. Keren Bu Sisil. Oke. Baik, terima kasih Bu Sisil. Selanjutnya kita akan mengisi lembar kerja Bapak Ibu. Di situ saya sudah membagikan di sekolah, di kelas tentu ada peraturan ya Bapak Ibu ya. Monggo silakan ditulis, nggak usah semua, nggak apa-apa 3 atau 2 saja. Kira-kira peraturan apa yang ada di kelas Bapak Ibu, kemudian diubah menjadi keyakinan kelas tentunya menggunakan nilai-nilai yang sesuai dengan nilai kebajikan tadi. Monggo, silakan diisi Bapak Ibu. Nah, ini bisa digunakan nilai-nilai kebajikannya. Di kelas kita pasti punya ya peraturan-peraturan, atau di sekolah kita punya peraturan-peraturan. Kita akan mencoba membuat keyakinan menggunakan nilai-nilai kebajikan. Jadi itu jadi lebih ringkas. Dan ini sifatnya universal sehingga dapat digunakan, dapat dimasukkan gitu. Terus disesuaikan dengan kebutuhan. Gitu. Ada semangat, ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan atau kejujuran juga bisa itu. Kemudian keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, percaya, bisa aja. Untuk bermata pelajaran mungkin kan harus mau masuk kelas mulai juga, ya kan pasti ada yang dengan kelas, kesepakatan kelas gitu. Boleh diisi 2 atau 3 tidak apa-apa, tidak perlu sampai banyak, sampai 5. Ada kan peraturan-peraturan? Ya monggo silakan diskusi, boleh.
itu bisa disiplin. Bisa juga sih, bukan? Maksudnya ini hanya contoh nilai kebajikan. Kan di sekolah kita sudah ada ya, ada moto ini kan, humanis, cerdas, jujur, disiplin. Nah itu bisa dimasukkan. Kayak gini ya Bu Flo. Monggo Bu Anda. Peraturannya tidak menyontek saat ulangan. Ya. Keyakinan kelasnya berarti percaya diri dan jujur pada saat mengerjakan ulangan. Ya, betul. Kemudian peraturan nomor 2, membuang sampah di kotak sampah. Keyakinan kelasnya menjaga kebersihan di lingkungan kelas. Oke. Mantap Bu Anda, betul. Betul begitu. Ada lagi Bapak Ibu? Betul Bu Anda. Betul sekali. Monggo Bu Monik, silakan. Nanti kalau salah diluruskan ya Bu. Tidak ada yang salah. Peraturannya contohnya membuang sampah di tempat sampah, keyakinan kelasnya kebersihan. Lalu mengerjakan tugas sampai selesai untuk peraturannya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Baik, terima kasih. Jadi tadi kalau yang Bu Handa tadi ini ya, jadi seperti ini pakai kalimat begitu ya, kemudian dimasukkan kata-kata positifnya. Kalau Bu Monik langsung ke nilai kebajikannya begitu. Boleh, ada macam-macam contohnya. Ada lagi Bapak Ibu? Ini ada contohnya yang tadi. Monggo, ada lagi? Sudah jadi? Oke, silakan Pak Asfi. Tidak ribut. Peraturannya tidak ribut. Keyakinan kelasnya menghargai sesama dalam proses belajar. Terus yang kedua tadi sama seperti Bu Moni, wajib mengerjakan tugas. Keyakinan kelasnya bertanggung jawab. Betul Pak, mantap, betul. Jadi tadi ada peraturannya, masih ada kata-kata negatif, kemudian ada kata, bukan negatif sih, ada kata-kata tidaknya, kemudian diubah ke lebih positif menggunakan kata-kata yang lebih positif. Ada lagi Bapak Ibu mau bacakan? Boleh? Supaya kita saling berbagi. Tidak ada yang salah atau betul Bapak Ibu, kan sama-sama kita berbagi. Monggo. Ada lagi Bu Agnes? Sudah? Silakan. Untuk peraturannya datang tepat waktu, keyakinannya menjadi disiplin waktu. Lalu peraturannya yang kedua adalah tidak membuang sampah sembarangan, menjadi menjaga kebersihan. Baik, betul Bu Agnes. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Kita lebih semangat. Monggo Bu Agnes. Bu Agnes sudah selesai ini sepertinya. Monggo. Monggo Bu Agnes. Kalau saya menghargai waktu Bu peraturannya, kemudian keyakinannya disiplin, dan yang kedua membuang sampah pada tempatnya, itu tanggung jawab menjaga kebersihan. Terima kasih Bu Bani. Tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Oke, sudah jago semuanya, keren Bapak Ibu. Itu tadi keyakinan kelas dan mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Bisa diterapkan Bapak Ibu di kelas masing-masing pada saat belajar. Kemudian, nah di situ di bawahnya ada tabel T dan tabel Y ya. Ada kegiatan mengisi tabel T dan tabel Y. Jadi nilai-nilai tersebut diturunkan menjadi dimasukkan ke dalam tabel T dan tabel Y. Silakan Bapak Ibu mencoba membuatnya. Di sini contohnya ada sikap hormat. Tampak sepertinya datang tepat waktu. Kemudian tidak tampak sepertinya sering hadir terlambat. Begitu. Monggo mencoba saja satu nilai saja, kan tadi sudah ada nilai kebajikan satu aja diambil, kemudian di halaman belakangnya itu, nah di bagian ini ada tabelnya. Satu misalnya kebajikan kejujuran, tampak sepertinya seperti apa, kemudian tidak tampak sepertinya seperti apa, bisa diisi. Ini satu aja nilai kebajikannya apa. Kemudian yang di sini terdengar satu orang, kurang kelihatannya. Terdengar satu orang berbicara. Yuk, dari nilai hormat itu satu orang berbicara. Yuk saya bantu, kan itu merupakan sikap hormat juga ya yang terdengar. Kemudian kita bisa selesaikan ini bersama. Kemudian ada boleh saya pinjam. Kemudian ada nanti akan segera saya kembalikan. Yang berperilaku tersenyum dengan ramah itu merupakan kebajikan sikap hormat juga. Kemudian memberikan salam hormat. Kemudian memberikan ruang bekerja, postur tubuh dengan yang tenang. Kemudian yang terlihat di tabel itu berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengar dengan saksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Silakan Bapak Ibu, satu saja nilai kebajikan. Silakan mengisi
tabel dan tabel. Boleh dibacakan nanti. Ya, itu ada nilainya. Misalnya nilai apa dulu? Nah, monggo di sini. Boleh pilih satu nilai kebajikannya. Kira-kira kayak gimana? Kita mencoba. Oke, Bu Moni sudah selesai nih. Monggo Bu Moni bacakan yang tabel T. Boleh Bu Moni? Monggo. Ya, untuk tabel T, saya memilih nilai kebajikannya tentang tanggung jawab. Ini sesuai yang saya alami di kelas ya Bu ya. Tampak sepertinya, saya melihat yang tampak sepertinya itu yang pertama, anak tuh bisa menyelesaikan tugas. Yang kedua, tidak tampak seperti tugas sering tidak selesai atau tidak dikerjakan. Yang kedua, membawa buku sesuai jadwal. Tidak tampak seperti tidak membawa buku sesuai jadwal atau banyak yang ketinggalan. Untuk tampak sepertinya yang ketiga adalah untuk nilai kebajikan tanggung jawab, yaitu menjaga alat tulis. Jadi alat tulisnya lengkap dari awal sampai pulang sekolah, dia bisa menjaga alat tulis dengan baik. Kalau tidak tampak seperti, pasti alat tulisnya sering hilang atau sering tidak lengkap. Baik, terima kasih. Kita beri tangan untuk Bu Moni tuh Bapak Ibu. Nah, ya, tadi mencoba membuat yang nilai tanggung jawab itu betul juga, betul sekali Bu Moni. Jadi tampak seperti itu yang kita inginkan, yang bagus ya, tentunya yang berhasil, identitas yang berhasil menciptakan identitas berhasil bisa dengan terlihatnya seperti apa? Terlihatnya anak-anak bisa menyelesaikan tugas, kemudian tidak terlihat tanggung jawab ketika tugas sering tidak selesai begitu. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Oh Pak Maro, tunggu Pak Maro. Oke, silakan Pak Maro. Sini saya nilai kebajikannya adalah rasa diterima dan dimiliki, yaitu melibatkan semua anggota kelompok. Ini yang tampak seperti, dan yang tidak tampak seperti mengucilkan salah satu teman. Selanjutnya ada memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil. Ini yang tampak seperti. Dan yang tidak tampak seperti ini marah atau iri kepada atas keberhasilan teman-teman kita. Baik, terima kasih Pak Maro. Kita beri tepuk tangan Pak Maro. Oke, betul sekali Pak Maro ya. Saya setuju dengan nilai-nilai tersebut. Jadi, permisi Pak, saya diminum sebentar. Oke. Jadi, tadi rasa diterima ya Pak ya. Iya. Yang Pak Maro buat di sini melibatkan semua anggota kelompok. Ya, tentunya ingin terlihat terlihat rasa diterima itu seperti apa sih? Tercerminnya, nah tadi terlihatnya melibatkan semua anggota kelompok. Kemudian kalau tidak terlihat seperti apa? Ada yang mengucilkan salah satu teman. Nah tentunya yang tidak tampak seperti tidak mau terjadi di kelas kita kan Bapak Ibu? Pastinya maunya yang seperti ini. Oke. Kalau tabelnya ada yang sudah mengisi Bapak Ibu? Mencoba mengisi? Coba Bapak Ibu diinikan satu saja. Tabel Y kira-kira apa? Kalau misalnya tanggung jawab berarti terdengarnya seperti apa ya? Terdengar itu kalimat-kalimat, terlihat dari kalimat-kalimat apa ya? Kemudian ada terlihat, ada berperilaku. Perilaku itu cerminan dari nilai kebajikan itu Bapak Ibu. Contohnya nih, terdengar, ini dari rasa hormat. Ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Tidak ada yang salah Bapak Ibu, monggo dicoba saja. Diisi dulu.
sudah selesai. Sepertinya ada lagi, Bapak Ibu sudah selesai. Bu Melati boleh? Silakan dibacakan. Nilai kebajikannya peduli, terdengarnya mari saya bantu atau ada yang bisa saya bantu. Kemudian terlihat membantu teman yang kesulitan belajar. Berperilakunya mengajari teman kesulitan mengerjakan latihan di kelas. Oke, betul. Terima kasih, tepuk tangan dong Bu Melati. Nah, ini tadi dari nilai peduli. Terima kasih Bu Melati. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya lanjut? Cukup? Ada pertanyaan? Oke. Nanti kita coba lagi ya Bapak Ibu kapan-kapan ya. Nanti silakan diselesaikan. Nanti kita coba setelah ini. Kemudian kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah materi tentang kebutuhan dasar manusia. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Oke. Tentunya sebagai manusia, apa sih yang dibutuhkan kita sebagai manusia selain sandang, pakaian kita, pangan, kemudian papan? Kira-kira apa ya? Itu kan kebutuhan pokok. Kita sekolah di SD, di SMP biasanya diajari apa kebutuhan pokok manusia? Sandang, pangan, papan. Adakah yang lain Bapak Ibu pernah mendengar? Enggak, Bu Handa, silakan. Kebutuhan untuk diperhatikan, kebutuhan untuk disapa, kebutuhan untuk merasa aman, nyaman, berada di sekitar teman-teman atau bersama teman-teman. Kebutuhan akan kasih sayang, mungkin dari orang tua, dari guru, juga dari teman. Kebutuhan juga untuk mendapatkan permintaan maaf apabila misalnya hati kita dilukai, dihargai, cintai, dan seterusnya. Mantap, kita beri tepuk salut untuk Bu Handa deh. Mantap, tepuk salut, 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 salut. Mantap Bu Handa. Tadi bukannya sepertinya saya mendengar sesuatu satu kata. Apa ya Bu? Apa ya Bu ya? Monggo. Kebutuhan untuk saling menyayangi, menghormati antar sesama. Itu aja. Oke, terima kasih Bu Karni. Kita beri tepuk salut untuk Bu Karni. Tepuk salut, 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 salut. Pencet langsung ini kebutuhan dasar. Ini dia Bapak Ibu. Tadi Bu Handa dan Bu Karni dirangkum menjadi kata-kata yang di sini, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ternyata kebutuhan dasar itu tidak hanya sandang pangan papan. Ada yang namanya penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima tadi, ada merasa disayangi, dicintai, kemudian ada kebutuhan kesenangan, kebebasan, dan yang terakhir adalah bertahan hidup. Pernyataan. Ada sebuah pernyataan seperti ini. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau pelanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada sebuah pernyataan begitu. Ada sebuah studi kasus. Mari kita bisa dibacakan Bu Agnes studi kasusnya. Ketika jam usai istirahat, guru masuk ke kelas. Kemudian menemukan beberapa siswa belum masuk ke kelas, padahal jam istirahat telah usai. Guru segera menuju lapangan basket dan mendapati beberapa siswa masih asyik bermain sepak bola di sana. Baik, terima kasih Bu Agnes. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa alasan beberapa siswa masih bermain kira-kira? Kemudian yang kedua, dari melihat kebutuhan dasar tadi ada 5. Kebutuhan dasar apa yang coba dipenuhi oleh siswa tersebut? Dan jika Anda menjadi guru tersebut, bagaimana cara penyelesaiannya? Untuk yang pertama, kira-kira apa ya alasannya Bapak Ibu, ada yang mau mengungkapkan pendapat? Kenapa ya anak-anak masih bermain ketika jam istirahat telah usai, tapi didapati mereka masih di lapangan? Kira-kira apa alasannya? Tidak mendengar bermain. Belum, dari bukan dulu. Belum kelas bermain. Belum puas bermain. Oke. Monggo dari Bu Handa apa? Tidak mendengar suara bel bunyi tanda masuk kelas. Baik, terima kasih. Tidak mendengar bunyi tanda bel. Tadi masih asik bermain dan tidak mendengar bunyi tanda bel. Kemudian nanti kita jawabannya kita lihat nanti ya. Kemudian ada kebutuhan dasar apa yang mencoba dipenuhi tadi? Melihat ke nilai-nilai ini 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira kebutuhan dasar apa ya yang mencoba dipenuhi?
Ya, monggo apa? Kesenangan. Kesenangan. Lagi apa buat? Kesenangan. Boleh? Kebebasan. Kebebasan, kesenangan. Ada lagi? Cukup? Oke, kita lihat nanti. Kemudian ada yang pertanyaan ketiga. Jika Anda menjadi guru tersebut, bagaimana cara penyelesaiannya? Kira-kira bagaimana ya? Oke, kita lanjut. Nah, jawabannya berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar yang dipenuhi yaitu yang pertama, karena masih hanyut dalam suasana bermain tadi bukan ya? Masih hanyut dalam suasana permainan. Mereka butuh kebutuhan dasar yang masih berusaha dipenuhi adalah kesenangan. Betul, tepuk tangan dong Bu Karni. Mantap. Oke, lagi. Karena mereka senang mendapatkan perhatian kalau di nantilah mau masuk, kemudian gurunya ayo, kemudian dapat perhatian, tapi mereka juga senang mendapat perhatian siswa atau mendapatkan teguran dari guru atau siswa lain. Mereka juga senang, maka ada kebutuhan dasar yang dipenuhi adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, ternyata ada kebutuhan dasar kekuasaan, karena pada saat bermain itu mungkin salah satu biasanya ya kalau anak-anak kelas kecil atau kelas besar sama aja sih ya Bapak Ibu ya. Ketika bermain, nanti dulu sih, nggak usah masuk sih, nanti dulu masih asik loh ini. Nah, ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi yaitu kekuasaan. Kemudian tadi ada merasa bosan ketika belajar di kelas, ternyata masih bisa masuk juga kebutuhan dasar untuk ingin mencari suasana baru. Bosan tadi kelas nanti aja sih masuknya, walaupun sudah masih aja sih masuknya. Ternyata dia ingin memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebebasan. Nah, maka bagaimana ya jika kita menjadi seorang guru tersebut? Apa kita akan kok nggak tahu jam istirahat? Apa seperti itu Bapak Ibu? Setuju? Tidak setuju. Oke. Jadi di sini kita akan menerapkan posisi kontrol. Pernah mendengar Bapak Ibu pasti? Ada yang pernah mendengar posisi kontrol? Kontrol itu seperti apa ya? Mendengar posisi kontrol Bapak Ibu? Ada yang mendengar posisi kontrol? Pernah mendengar posisi kontrol? Monggo, Melati. Mengendalikan situasi. Terima kasih Bu Melati, mengendalikan situasi. Ada lagi? Posisi kontrol, ada yang pernah mendengar? Posisi kontrol itu apa ya? Kira-kira Bapak Ibu? Monggo silakan. Monik boleh. Kalau tidak salah, posisi kontrol itu menggambarkan gaya kepemimpinan atau pendekatan yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Baik, terima kasih. Untuk mempengaruhi perilaku orang lain, semuanya tidak ada yang salah, betul semua. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru yang bisa dipilih atau bisa diterapkan. Ada guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan yang terakhir guru sebagai manajer. Kalau untuk ini semua, kira-kira yang paling tepat yang mana ya Bapak Ibu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira teman kah? Pemantau kah? Boleh tidak ada yang salah Bapak Ibu? Apa? Manajer? Oke. Nah, ini dia. Jadi di sini ada identitas gagal. Jika kita memposisikan diri menjadi penghukum dan membuat masa bersalah, tentunya akan menciptakan identitas gagal untuk murid. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, kemudian membuat rasa bersalah, berceramah, panjang lebar segala macam. Kemudian ini akan membuat anak kita memiliki identitas yang gagal. Tadi seperti di awal, rasa rendah diri. Kemudian di sini kita akan melihat ada identitas berhasil. Jika kita menerapkan sebagai teman atau pemantau, ini sudah masuk ke identitas yang berhasil, membuat alasan-alasan kepada muridnya. Kemudian di sini pemantau menghitung atau mengukur seberapa besar kesalahan tersebut. Dan yang terakhir, ini adalah manajer. Pada manajer itu muncul motivasi intrinsik, sedangkan pada keempat 1, 2, 3, 4 memunculkan motivasi yang eksternal, jadi dari luar, karena guru yang banyak berpengaruh, sehingga tidak memunculkan motivasi secara intrinsik. Kalau manajer, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, sehingga jawaban tersebut muncul dari dalam siswa dan akan memunculkan motivasi intrinsik, begitu.
Kalau di sini tadi guru berbuat ini, misalnya di sini ada contoh yang murid ya. Ketika guru berkata seperti itu, murid saya tidak peduli, mungkin bisa seperti itu. Kemudian pembuat merasa bersalah, hanya cukup sampai maafkan saya. Kalau sudah dimasak ya udah maafkan saya. Kemudian apakah maaf itu tidak baik? Ya baik, tapi hanya sampai maafkan saya, tapi tidak sampai muncul dari dalam dirinya. Kemudian jika kita melakukan sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu itu teman saya. Biasanya kalau kita di kelas di SMP ya mungkin ya, SMA mungkin kadang-kadang sering anak-anak bablasan ya. Untuk orang di SMA kan kita nggak terlalu ya begitu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada pemantau, saya akan mendapatkan berapa bintang kalau misalnya tidak melakukan hal tersebut. Jadi dia masih pada tadi penghargaan sehingga kurang muncul. Kalau di sini bagaimana ya caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan itu? Jadi apa yang harus saya lakukan? Muncul dari dalam diri siswa. Nah, jadi yang paling baik adalah manajer. Tentunya kita semua pasti ingin jadi manajer yang posisikan dirinya ya Bapak Ibu ya, manajer. Nah, bagaimana cara penerapannya? Kan kita ingin dong menerapkan manajer, tapi bagaimana ya caranya? Nah, ini saya kenalkan yang namanya segitiga restitusi, yaitu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Posisi manajer menggunakan restitusi sehingga murid diarahkan untuk menjadi manajer untuk dirinya sendiri dan tercipta identitas sukses atau berhasil. Nih, yang pertama, menstabilkan identitas. Nanti ada kata-kata setiap orang pasti melakukan kesalahan. Iya, pasti. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ada rasa kekuatan yang muncul gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Di sini kamu tentu punya alasan. Orang melakukan tersebut, melakukan sebuah kesalahan, sebuah tindakan pasti punya sebuah alasan untuk melakukan itu kan? Apa kira-kira alasannya? Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, menanyakan keyakinan keras apa yang telah kita sepakati tadi kan di awal kita sudah membuat keyakinan keras. Itu berdasarkan kolaborasi antara guru dan siswa. Itu bisa ditanyakan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, yang pertama ini bisa dengan identitas menggunakan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian ini tadi kalimatnya, berbuat salah adalah hal yang manusiawi. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi kita positif. Kemudian validasi tindakan yang salah, menggunakan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Pasti ada alasannya. Guru bergeser dari pemikiran stimulus respon yang tadi di awal depan, yang ada stimulus respon kemudian teori kontrol, berubah menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian ini ada kalimatnya, kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Apa yang penting bagi kamu dan lain-lain. Ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan bermakna sehingga muncul motivasi internal dari dalam siswa, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nilai apa sih yang kita percaya? Apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, baik. Pada ujungnya sekarang, jadi kita akan membentuk sebuah kesimpulan dari nilai-nilai ini, dari keenam capaian konsep ini. Diharapkan dapat diwujudkan di sekolah kita. Salah satu caranya dengan pertama kali tadi membuat keyakinan kelas, kemudian mengetahui kebutuhan dasar, dan yang ketiga menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Baik, adakah yang ditanyakan Bapak Ibu tentang segitiga atau saya terlalu cepat? Adakah yang ditanyakan? Cukup? Oke, baik, terima kasih. Jika cukup, yang terakhir adalah refleksi. Saya minta Bapak Ibu, masih ada sticky notes-nya nggak ya Bapak Ibu? Masih ada sticky notes, masih ada sticky notes-nya, boleh? Bisa dipakai lagi di bawah. Mohon dituliskan hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan apa yang saya dapatkan hari ini. Monggo, boleh. Kira-kira setelah kita saling berbagi praktik baik ini, kira-kira hal apa yang mengubah paradigma saya sebelumnya dan apa yang saya dapatkan hari ini? Dan ditulis. Boleh ditempelkan di sini. Baru apa ya yang saya dapatkan dan
terjadi. Cukup, sudah selesai, monggo. Silakan boleh ditempel Bapak Ibu di sini. Tempel, boleh Anda. Bu Handa, oke keren. Keren. Bu Handa, Bu Monik. Bu Agnes, silakan Bu Agnes. Terima kasih. Ada. Oke, Bu Agnes silakan. Ayo Bu Ana, nggak apa-apa, monggo. Oke, silakan. Oke. Sudah selesai? Wih, lucu loh, ini ada gambarnya, melatih kreatif loh. Oke, keren. Lagi, ada lagi? Monggo. Bu Titi, monggo Bu Titi. Silakan. Bu Karni, sudah? Silakan Bu Karni. Ditempel. Kita kok bisa Bu? Tempel aja, silakan. Oke. Mantap. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan aja Bapak Ibu. Saya mencoba membacakan 2 saja ya, tidak usah semua. Yang pertama, ini jatuh. Oke, karena ini jatuh saya bacakan. Ini punya siapa sih Bapak Ibu? Punya Bu Titi ya? Oke. Yang saya dapatkan, monggo Bu Titi aja lah membacakan, monggo Bu Titi. Yang saya dapatkan dari sharing kita hari ini yaitu menggunakan kata-kata positif dalam memotivasi siswa dan tidak memberikan hukuman ketika anak-anak melakukan kesalahan. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk wow hebat. Tepuk wow hebat. Wow hebat. Wow hebat. Wow. Satu lagi. Mau yang mana Bapak Ibu? Ada deh. Boleh satu aja Bapak Ibu, silakan bacakan. Monggo. Siapa punya siapa? Monggo Banda. Hal yang mengubah saya adalah bahwa hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Saya mendapatkan hal-hal yang baru mulai dari membudayakan, terlihat, terdengar dengan kebajikan. Baik, terima kasih Bu Anda. Tepuk wow hebat. Wow hebat. Wow hebat. Wow. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian diskusi kita hari ini. Semoga dapat menginspirasi. Mari kita bersama-sama tergerak dari dalam diri kita, kemudian bergerak dan saling menggerakkan. Terima kasih, salam dan bahagia. Untuk berbagi tentang praktek baik yang sudah dibagikan pada sore hari ini. Dengan praktek baik ini kami jadi semakin paham Ibu tentang kebutuhan dasar anak yang ternyata sangat berpengaruh terhadap tindakan atau perilaku anak, dan juga respon baik yang harus kita lakukan sebagai guru dalam mendampingi anak-anak di kelas. Bapak Ibu, kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini untuk mengikuti kegiatan berbagi yang sudah dibagikan oleh Ibu Florentina Pramita pada sore hari ini. Nah Bapak Ibu, semoga kita semua dapat mempraktekkan hal baik ini untuk dipraktekkan di kelas dalam pembelajaran sehari-hari. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mengakhiri kegiatan pada sore hari ini dengan doa. Untuk doa penutup akan dipimpin oleh Ibu Titi. Kepada Ibu Titi kami persilakan. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kembali kami mengucapkan terima kasih atas segala kasih-Mu Bapa. Engkau senantiasa mendampingi kami
dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih pula buat melalui kami dalam kegiatan kami sore hari ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Semoga apa yang telah kami dapatkan hari ini dapat kami praktekkan, dapat kami berikan kepada anak didik kami. Bapak yang penuh kasih, kami akan menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan kita, rangkaian kegiatan kami. Semoga Engkau mendampingi kami dan menuntun kami untuk kami melaksanakan kegiatan kami selanjutnya. Dimanapun kami berada, semoga Engkau senantiasa melindungi kami dan memberikan kami kesehatan. Semua doa ini kami serahkan kepadamu, kepada Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Bibi untuk doanya. Terima kasih Bapak Ibu, acara sudah selesai. Terima kasih untuk kehadirannya pada sore hari ini. Dan sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya oleh Ibu Florentina Pramita. Sampai jumpa Bapak